Halo, senang sekali Anda bisa bergabung lagi nih untuk telaah mendalam kita. Kali ini kita langsung fokus ke materi pilihan Anda, bab 9 dari buku legendaris Benjamin Graham, The Intelligent Investor. Topiknya, wah ini relevan banget buat banyak orang, reksadana. Sekilas lihat, reksadana ini kayaknya solusi ideal ya kan? Udah otomatis terdiversifikasi, terus ada manajer profesionalnya. Gampang banget kedengarannya. Tapi, apa iya menurut Graham sesimpel itu? Atau, ada tapinya? Oke deh, yuk kita kulik bareng-barang pandangan Graham. Betul sekali. Bab 9 ini penting banget karena Graham nggak cuma jelasin reksadana itu apa, tapi dia bongkar jenis-jenisnya, plus minusnya, dan yang paling penting, gimana sih investor cerdas kayak Anda sebaiknya bersikap. Jadi misi kita sekarang, ya, menggali perspektif Graham ini dan relevansinya hari ini. Oke, kita mulai dari basicnya dulu ya. Jenis reksadana utama apa aja sih yang dibahas Graham di bab ini? Jadi, Graham itu membagi jadi dua kategori besar ya. Pertama, yang paling umum kita kenal sekarang itu reksadana terbuka atau open-end funds alias mutual funds. Nah, ini Anda bisa beli unitnya langsung ke penerbit, terus jual lagi ke mereka kapan aja. Harganya pakai nilai aktiva bersih, nabe harian, fleksibel lah pokoknya. Yang kedua, ini agak beda. Namanya reksadana tertutup atau closed-end funds. Kalau ini modalnya tetap setelah IPO-nya gitu. Unitnya diperdagangkan di bursa efek, persis kayak saham biasa. Artinya, harganya bisa naik turun tergantung pasar. Kadang bisa di atas NAP, kadang malah di bawah. Ini beda fundamentalnya. Oh gitu, jadi ada yang fleksibel keluar masuk, ada yang kayak saham ya harganya. Nah, tapi kayaknya Graham langsung nyorot soal biaya nih, terutama yang namanya sales load, komisi penjualan di depan itu. Ini poin krusial banget buat dia ya. Krusial banget. Graham itu agak kritis sama cara ngitung sales load ini. Zaman dia, itu komisinya bisa gede loh, contohnya 5,75% atau bahkan sampai 9%. Angka segitu kan langsung motong dana investasi Anda sebelum uangnya mulai kerja. Makanya Graham bilang ini kayak trik penjualan. Kenapa? Karena kalau dihitung dari uang yang beneran diinvestasikan setelah dipotong komisi, itu persentase biayanya jadi lebih tinggi lagi. Ini bukan receh, ini potongan awal yang lumayan signifikan. Oh ya, dia juga nyinggung soal pajak khusus reksadana di AS, jadi mereka umumnya nggak kena pajak korporasi kalau pendapatannya dibagiin ke investor. Ini sedikit membantu sih. Wah, jadi biaya ini bukan sekedar angka kecil ya, tapi bisa jadi hambatan awal. Kalau gitu, kenapa ya orang masih tertarik banget sama reksadana? Apa sih keunggulan yang diakui Graham? Daya tariknya memang kuat sih kayak yang Anda bilang tadi, gampang diversifikasi sama ada manajemen profesional. Modalnya nggak perlu gede-gede amat, udah bisa punya portofolio yang nyebar. Terus ada yang katanya ahli ngurusin. Nyaman kan kedengarannya? Tapi, nah disinilah Graham mulai pasang kacamata skeptisnya. Dia langsung nanya pertanyaan mendasar. Emang bisa manajemen profesional ini konsisten ngasih hasil di atas rata-rata pasar? Apalagi setelah dipotong biaya-biaya tadi. Nah ini dia nih pertanyaan kuncinya. Kan banyak banget orang milih reksadana gara-gara lihat, wah kinerjanya dulu bagus banget. Strategi gitu valid gak sih menurut Graham? Graham, setelah dianalisis data bertahun-tahun, wah dia ngasih peringatan keras. Buktinya itu meragukan banget kalau kinerja masa lalu, apalagi yang spektakuler pas pasar lagi naik gila-gilaan, bull market, bisa jadi patokan buat masa depan. Malah, dia curiga kinerja super itu seringnya karena manajernya nekat ambil risiko kegedean, spekulasi, pakai uang investor buat kejar untung cepat. Jadi, jangan gampang silau deh sama yang udah lewat. Contoh nyatanya tuh fenomena performance funds di zaman Graham. Dana-dana ini fokusnya cuma ngejar kinerja jangka pendek yang wow banget. Ya berhasil sih narik banyak investor yang tergiur. Tapi seringnya pakai strategi risiko tinggi. Begitu pasar berbalik arah, ya banyak yang ambruk. Graham bahkan nyebut studi soal The Money Managers, awalnya dipuji-puji, ujung-ujungnya kinerjanya malah jelek. Ini cerita lama kayaknya ya. Dan kayaknya komentar modern di edisi buku yang lebih baru tuh setuju banget ya sama kehati-hatian Graham ini.
Setuju banget. Komentar dari Jason Zweig itu menegaskan lagi ngejar reksadana karena kinerja masa lalunya itu seringnya sia-sia, malah bisa bahaya. Alasannya ada beberapa. Pertama, ya bias psikologis kita. Gampang banget terpukau sama cerita sukses yang paling heboh. Lupa kalau itu mungkin cuma hoki sesaat. Kedua, ada konsep statistik penting. Reversion to the mean. Intinya kinerja yang ekstrim, mau bagus banget atau jelek banget, itu cenderung bakal balik ke rata-rata lagi seiring waktu. Contohnya jelas banget, dana teknologi yang melesat akhir 1999, abis itu banyak yang terjun bebas. Jadi, ngejar pemenang kemarin itu seringkali artinya beli pas di harga pucuk. Belum lagi ada hambatan struktural yang bikin reksadana aktif susah unggul terus-terusan. Satu namanya asset elephantias. Jadi kayak penyakit gajah gitu asetnya. Makin gede dana kelolaan, makin susah manajernya gerak lincah. Mau beli atau jual saham jumlah besar, malah bikin harga pasarnya gerak sendiri, rugi dong. Jadi terbatas juga mainnya di saham-saham raksasa aja. Kedua, dan ini penting banget, biaya. Biaya manajemen, biaya operasional, biaya transaksi jual beli saham, semua numpuk. Komentar di buku itu ngitung, dana aktif rata-rata perlu ngalahin pasar sekitar 1-2% cuma buat impas setelah biaya. Ngalahin pasar sebelum biaya aja udah susah, apalagi kalau harus nambahin target segitu lagi karena biaya. Berat ya? wah menarik banget ya gimana ukuran sama biaya jadi penghalang gitu. Tadi kita sempat nyinggung reksadana tertutup atau closed-end funds. Selain modalnya tetap, apalagi sih uniknya yang dicatat Graham? Satu hal yang unik dan menarik dari reksadana tertutup itu fenomena diskon. Karena dia kan di perdagangan di bursa, kayak saham, harganya nggak mesti sama plug sama NAP per unitnya. Graham catat, dan ini banyak sering kejadian loh, saham reksadana tertutup itu seringnya dijual dengan harga di bawah NAP-nya. Ini kebalikan dari reksadana terbuka yang sering kena sales load, jadi kayak ada premi di atas NAP. Nah, Graham lihat ini sebagai potensi anomali pasar, kesempatan buat beli aset dengan harga diskon gitu. Walaupun nggak dibahas jadi strategi utama di bab ini, tapi ini celah yang mungkin dilirik sama investor tipe enterprising yang rajin riset. Oke, setelah kita bongkar semua ini ya, mulai dari daya tariknya, terus realita pahit soal kinerja masa lalu, beban biaya, sampai keunikan dana tertutup, coba kita tarik benang merahnya deh. Jadi, ini semua artinya apa buat Anda, investor cerdas yang lagi baca Graham? Apa saran utamanya? Nah, untuk investor defensif, ini tipe investor yang fokusnya jaga modal pokok sama hasil yang cukup lah. Bukan cari untung gede cepat, rekomendasinya jelas banget. Sederhana dan biaya super rendah. Disinilah reksadana indeks atau index funds jadi jagoannya. Komentar di buku bahkan ngutip Warren Buffett sangat merekomendasikan ini. Kenapa? Reksadana indeks itu nggak coba-coba milih saham pemenang. Dia cuma ngikutin kinerja pasar secara keseluruhan, misalnya IHSG atau S&P 500. Karena nggak perlu bayar manajer bintang yang mahal dan jarang banget jual beli saham, biayanya bisa ditekan rendah banget. Ini sejalan sama filosofi Graham. Diversifikasi luas, minimalkan biaya. Iya benar. Dan strategi ini cocok banget ya digabung sama dollar cost averaging, DCA. Yang investasi rutin jumlah sama itu. Cocok banget. Dengan DCA ke reksadana indeks, Anda kan otomatis beli unit lebih banyak pas harga pasar lagi murah dan lebih sedikit pas lagi mahal. Ini bantu rata-ratain harga beli, dan yang penting, ngurangin godaan buat nebak-nebak kapan waktu terbaik beli atau jual, market timing. Sesuatu yang, menurut Graham, yang pun hampir mustahil dilakukan konsisten. Jadi intinya gini, skeptis aja sama klaim kinerja hebat dari reksadana aktif yang mahal-mahal itu. Masa lalu nggak ngeramel masa depan. Fokus ke hal yang bisa Anda kontrol. Biaya makin rendah makin bagus, tingkat diversifikasi makin luas makin aman buat investor defensif, dan yang paling penting, perilaku Anda sendiri. Jangan bayar mahal, jangan panik pas pasar goyang, jangan ikut-ikutan ngejar dana panas. Disiplin sama biaya rendah itu kuncinya. Sip, jelas banget arahannya buat investor defensif. Kalau selain reksadana indeks saham, ada jenis lain nggak sih yang relevan dari bagian buku lain yang nguatin prinsip ini? Ada sih, walaupun bab 9 fokusnya ke dana umum, ya prinsip inti Graham soal biaya dan diversifikasi itu berlaku di mana-mana. Di bagian lain buku atau komentarnya ada tuh dibahas soal reksadana obligasi. Nah di sini reksadana bisa bantu nyebar risiko gagal bayar dari banyak obligasi. Apalagi kalau main di obligasi korporasi atau junk bonds, walau Graham awalnya hati-hati banget sama yang kualitas rendah.
Terus ada juga REITs atau DIKEB gitu ya, buat investasi di properti. Ada juga reksadana saham luar negeri buat diversifikasi geografis. Pilihannya banyak, tapi filternya ya itu-itu lagi. Biayanya masuk akal nggak? Ngasih diversifikasi yang Anda butuhin nggak? Jangan cuma kemakan janji kinerja selangit deh. Baiklah, baiklah. Mari kita rangkum ya intipati dari telaah mendalam bab 9 ini. Reksadana itu jelas, nawarin cara gampang buat diversifikasi dan dapat manajemen profesional. Tapi, ini bukan jalan pintas bebas hambatan atau jaminan untung. Oh, itu sales load di depan atau biaya operasional tahunan, itu musuh utama hasil investasi jangka panjang Anda. Jadi, buat sebagian besar kita, terutama Anda yang pendekatannya defensif, reksadana indeks yang biayanya murah itu jadi pilihan paling logis dan paling sejalan sama nasihat Graham. Persis. Mungkin nambahin dikit. Fenomena diskon di reksadana tertutup itu tetap jadi area menarik sih buat investor enterprising yang ya punya waktu dan skill buat analisis lebih dalam. Tapi pesan utama bab 9 ini ya seruan buat hati-hati, jangan mudah percaya marketing, dan fokus ke fundamental. Biaya rendah sama diversifikasi luas, apalagi kalau berhadapan sama reksadana aktif. Nah, sebagai pemikiran penutup nih buat Anda renungkan. Mengingat semua bukti ya, betapa susahnya manajer profesional itu ngalahin pasar secara konsisten setelah potong biaya, dan betapa pentingnya biaya rendah buat hasil jangka panjang. Kenapa ya, menurut Anda, kok masih banyak banget investor yang kayak terobsesi nyari manajer bintang, rela bayar mahal buat sesuatu yang susah dibuktiin bakal terus bagus? Bukannya milih reksadana indeks yang simple, murah, dan efektif. Pelajaran apa ya yang bisa kita ambil dari sini soal perang antara psikologi investor sama logika investasi? Terima kasih banyak sudah menyimak telaah mendalam yang kami siapkan khusus untuk Anda mengupas bab 9 di Intelligent Investor. Semoga ini nambah wawasan buat perjalanan investasi Anda ya. Sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya.